Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurafia dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKA 2018. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama yaitu etika, moralitas, dan hukum. Secara umumnya, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Etika juga sering disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus, kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu moralitas. Moralitas meliputi penilaian atau suatu perbuatan. Nah, hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Nah, konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan apakah manusia itu dan bagaimana seharusnya manusia itu. Nah, selanjutnya yaitu hukum. Nah, hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, akan tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Nah, kadang-kadang apa yang legal pada kurun waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen masyarakat. Nah, adapun etika dalam konseling perkawinan dan anak. Konseling perkawinan anak dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Nah, hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Nah, model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu tanggung jawab, integritas, komitmen, kebebasan memilih, kekuasaan, dan hak untuk berduka. Ada banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Nah, pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Nah, selanjutnya yaitu konflik-konflik etika. Nah, Morrison mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Nah, konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu ia layani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment tersebut. Nah, dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah, atau bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian.
Nah, yang kedua yaitu bagaimana penanganan kerahasiaan. Bagaimana penanganan kerahasiaan? Nah, haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Nah, bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga perbuatan? Bagaimana dengan rahasia keluarga antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Nah, meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang ketiga yaitu apa titik utama perkembangan etika? Perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilankan. Sebagai contoh, kasus perselisihan tentang anak. Nah, yang keempat yaitu bagaimana keberadaan konselor kekuasaan atau mengurangi konflik. Seperti di awal bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Nah, harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga itu. Nah, selanjutnya kode etik profesional. Kode etik profesional memiliki bermacam-macam fungsi, yaitu sebagai kode pengarahan perilaku dan kode pengarahan hubungan antara konselor dan klien. Ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Nah, beberapa di antaranya seperti konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial, ekonomi, atau gaya hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, maupun bisnis, dan yang lainnya. Nah, adapun hubungan antara konselor dan klien, di mana beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan dan keluarga seperti seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Dan juga konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan di hubungan terapeutik. Diatur di awal hubungan terapeutik. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk itu, dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral selain pengetahuan. Sebagian konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Nah, semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi yang terbaik.
Nah, pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Satu cara terbaik ialah mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan dan untuk memperbarui lisensi konselor profesional. Nah, Van Hoos mengonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama yaitu orientasi hukuman. Nah, pada tingkat ini, konselor menganggap standar sosial eksternal atau dari luar adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Nah, yang selanjutnya orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Mereka tidak meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu orientasi sosial. Pada tingkatan ini, konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Jika timbul pertanyaan tentang apakah kepentingan sosial atau individual yang harus diutamakan, maka kepentingan sosial selalu mendapat prioritas. Selanjutnya yaitu orientasi individu, di mana kebutuhan individual mendapat prioritas yang lebih utama. Pada tingkatan ini, konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individu. Nah, selanjutnya itu orientasi prinsip atau hati nurani. Nah, pada tingkat ini kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Nah, selanjutnya yaitu hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan, atau menjadi penguasa klien. Poppy mengklasifikasi 5 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efektif. Yang pertama, hubungan ganda mengkompromikan hubungan profesional konseling, bersandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional, yang sebagian dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang bisa dirujuk. Nah, eksistensi hubungan ganda akan membuat batas ini kabur. Nah, yang kedua yaitu hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan. Konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Yang ketiga yaitu konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi lainnya begitu saja, sebab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transferen. Nah, yang keempat, di mana apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan dan keluarga diakhiri dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Nah, pada umumnya konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu dalam keadaan Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Nah, dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan
konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, mengabaikan situasi semacam ini bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika. Nah, yang selanjutnya itu hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien yang tersirat, implisit dan yang tersurat, eksplisit. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan, perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Sedangkan hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Nah, jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya. Tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen. Yang pertama, identifikasi atau informasi wajib. Yang kedua, seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu informasi penilaian, di mana evaluasi psikologis, latar belakang sosial atau keluarga, riwayat kesehatan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu rencana perawatan, menjelaskan masalah, rencana tindakan, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perilaku yang diinginkan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu catatan kasus, misalnya dokumentasi perkembangan dalam setiap sesi untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima yaitu ringkasan akhir, hasil dari konseling diagnosis akhir jika ada, rencana setelah konseling, dan yang lainnya. Dan yang keenam, data lainnya berupa persetujuan konselor yang ditandatangani klien, salinan surat menyurat, catatan alasan dari intervensi klien yang tidak biasa, masalah administratif, dan yang lainnya. Nah, adapun cara meminimalisir risiko. Dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam itu melebihi potensi kerugiannya. Nah, Corey mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan di sepanjang prosesi konseling, melibatkan klien dalam diskusi yang berjalan dan dalam proses pengambilan keputusan, dan mencatat dialog atau diskusi yang terjadi dalam proses konseling. Dan yang kedua yaitu apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Nah, konselor mencatat sifat-sifat pengawasan dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Di sepanjang proses pengawasan diri sangatlah penting. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Terkadang, hubungan ganda memang tidak bisa dihindarkan, dan untuk terlibat di dalamnya, konselor harus berhati-hati dan mempertaruhkan harga dirinya, klien, dan profesinya. Dan selanjutnya yang keempat yaitu salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Alternatif lainnya adalah dengan mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling, memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan mencari tempat konsultasi dan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya pada materi kali ini. Semoga bermanfaat
dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.